pertama adalah niat. Kenapa harus niat? Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama a'malu binniyat." Sesungguhnya amal kalian itu tergantung pada niat kalian. Jadi yang pertama tuh kalian sebelum menghafal Al-Quran, kalian perhatikan niat kalian dulu. Lihat niat kalian dulu dari awal. Sebenarnya kalian tuh menghafal karena siapa gitu. Jadi sebelum kalian menghafal Al-Quran, kalian mesti perhatikan atau lebih teliti lagi niat kalian tuh sebenarnya tuh karena Allah atau karena siapa. Karena sebagian dari seseorang, sebagian dari penghafal Al-Quran, dia tuh menghafal Al-Quran karena dia ingin dipuji-puji. Kenapa ingin dipuji-puji? Karena mereka melihat temannya yang penghafal Al-Quran pun dipuji-puji oleh orang lain sekitarnya. Nah, kalian cemburu ngelihat teman kalian itu. Cemburu ini diperbolehkan karena bersifat positif. Tapi dalam hal ini, cemburu ini kita jadikan sebagai motivasi, bukan sebagai niat kalian. Niat kalian perbaiki karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua amal kalian, semua pekerjaan kalian itu akan tergantung pada niat kalian. Jadi dari sini kalian coba pertanyakan dari dalam hati kalian, sebenarnya aku tuh awal aku menghafal tuh karena siapa gitu. Itu tips yang pertama. Ustadz dan ustazah. Di sini kalian harus atau wajib bagi kalian mempunyai ustadz dan ustazah untuk tempat setoran hafalan kalian. Yang ilmu Al-Qur'annya tuh Masya Allah, yang ilmu Al-Qur'annya tuh lebih dari kita. Karena salah satu penghambat kita menghafal Al-Qur'annya, bacaan kita atau yang kita hafal Al-Qur'an itu enggak seperti yang ada di Al-Qur'an. Maksudnya aku kayak panjang pendeknya, makharijul hurufnya. Sebelum kalian menghafal Al-Quran, ada baiknya kalian membaca hafalan kalian itu di depan ustazah kalian atau ustadz kalian untuk mengoreksi bacaan hafalan kalian. Karena itu salah satu penghambatnya kalian, hafalan Al-Quran kalian lambat masuk ke otak kalian. Kenapa? Karena salah satu aja makharijul hurufnya, panjang pendeknya dari bacaan Al-Quran yang kita hafal itu akan berpengaruh kepada hafalan kita mau lancar atau tidaknya, dan artinya akan salah, nggak sama dengan Al-Quran. Contohnya nih, ada yang pada saat menghafal Al-Quran lancarnya tuh Masya Allah banget, lancar mulus banget. Akan tetapi pada saat ingin disetor hafalan kita ingin menyetorkan hafalan kepada ustazah kita, hilang tuh semua, nggak tahu kemana. Nah, di situ kalian harus tahu bahwa mungkin di sini Allah menegurku karena yang aku hafal belum sesuai dengan Al-Quran, belum sesuai tajwidnya, makharijul hurufnya. Makanya dari itu kalian harus mengoreksi bacaan kalian dulu di depan ustadz atau ustazah kalian. Dan kalian juga harus banyak mengambil motivasi atau meminta motivasi dari ustadz atau ustazah kalian. Pada saat kita down, nah di situ tuh waktu yang tepat sekali untuk kita mengambil motivasi dari ustadz atau ustazah kalian. Karena penghafal Al-Quran tuh nggak mulus-mulus aja, pasti ada cobaannya gitu. Karena kalian ini manusia terpilih yang dipilih oleh Allah untuk menghafalkan kitabnya, yaitu Al-Quran. Itu tips yang kedua. Yang ketiga itu target. Kenapa kalian harus target? Karena kalian juga dalam menghafal Al-Quran harus disiplin. Kalian harus disiplin dalam menghafal Al-Quran.
seperti aku ambil dari pengalaman aku sendiri aja. Ada yang pada saat aku menghafal, otomatis aku kan sama teman-temanku sama rata, dan aku di situ kayak aku ngehafal aja, nggak punya target dalam satu hari itu aku harus menghafal gimana gitu. Jadi di situ teman-teman aku pada tamat duluan, tahun berikutnya pada udah tahun pertama, ada udah yang hatam, tahun kedua, dan sampai bertahun-tahun aku nggak hatam-hatam. Nah, aku mulai dari situ aku masang target dalam satu hari ini aku harus ngapalnya gini, supaya aku juga disiplin dalam menghafal Al-Quran, bisa hatam dengan cepat atau menyelesaikan hafalan Al-Quran aku dengan cepat. Aku juga dibantu oleh ustazah aku. Nah, di sini juga ustazah kita yang bantu kita gitu. Ustazah ini sangat berpengaruh dalam pengalaman menghafal Al-Quran kita, dalam perjalanan menghafal Al-Quran kita. Kalian harus ingat itu, kalian harus disiplin dalam menghafal Al-Quran dengan memasang target di jadwal kalian dalam tiap hari. Kalian harus, contohnya kalian harus hatam dalam 1 tahun. Kalian harus perhitungkan target kalian tuh dalam 1 hari kalian harus hafal berapa halaman. Nah, itu tadi 3 tips dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian. Semoga kalian dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghafal Al-Quran. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian agar dia bisa mengamalkan tips ini. Oke? Jangan lupa komen yang bersifat positif dan like video ini